Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Memang punya kita. Senangnya di sore hari ini, cak biasa pemirsa setiap hari di bulan suci Ramadan dari jam 16.30 sampai dengan pukul 1 jam ke depannya, cak biasa pemirsa kita ketemu di Anten-Anten Nunggu Buko. Cak mana kabar kita di sore hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat pemirsa. Dan cak biasa juga setiap sorenya kita menjelang yang namanya beduk dan azan maghrib, kita bakal ketemu sama Ustadz dan dengan tema-tema yang lain juga. Tentunya kalau tema kemarin kita sudah bahas dengan Ustadz Dr. Riza, dan hari ini kita ketemu dengan Bapak Nofrizal Nawawi LC MPDI dengan tema kita adalah kepribadian mutakin. Dan cak biasa pemirsa di Anten-Anten Nunggu Buko setiap sore juga kita bakal terima telepon di 380022, sekali lagi 380022 untuk pemirsa yang pengen bertanya sesuai atau juga dengan tema kita sore hari ini, yaitu kepribadian mutakin, atau pengen tanya secara umum mengenai bulan suci Ramadan atau juga pertanyaan-pertanyaan lainnya ya. Dan untuk tahun ini terima kasih yang sudah mensponsori kita, yaitu ada Holiday Angkasa Wisata, Amanzi Brownies, ada Toko Tanim, ada Putri Pinang Masak 2, Ahsan Palembang, dan Salatin Hotel. Dan KG di penghujung acara di segmen ketiga, KG Cik Didi bakal injek tahu ini rules cak mana caranya untuk mendapatkan hadiah umroh. Nah, hadiah 2 pemenang yang beruntung untuk diberangkatkan umroh secara gratis dan pajak ditanggung oleh pemenang, karena hadiah umroh ini pemirsa dipersembahkan oleh Haji Dedi Suparman selaku CEO Holiday Angkasa Wisata. Syaratnya KG bakal Cik Didi nyoto di segmen terakhir. Untuk itu lanjut kita sapa dulu Ustadz kita yang terhormat Bapak Nofrizal Nawawi LC MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Cik Dede? Sehat. Alhamdulillah. Aman puasanya. Puasanya. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita Ustadz ngebahas masalah kepribadian mutakin. Yeah. Dan cak biasa juga kita bakal terima telepon dari pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko. Kegiatan sehari-hari apa kita Ustadz? Iya, kegiatan sehari biasa, yaitu sebagai karena memimpin pondok pesantren di Gandos dan juga di Muhammadiyah sebagai namanya Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan. Dulunya itu adalah IKIST atau Stikes Muhammadiyah. Betul. Stikes Muhammadiyah berubah transformasi menjadi universitas sekarang. Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan. Ya. Jadi kesibukannya sangat luar biasa sekali padat. Dan baik. tahun ini kita ketemu. Tahun kemarin udah ketemu nih kita. Tahun kemarin udah ketemu. Udah ketemu ya. Ada masanya ketemu. Ada masanya ketemu. Yang penting kita akan ketemu di hati kita. Iya. Nah, Alhamdulillah. Ustadz, sesuai dengan tema kita hari ini, mudah-mudahan mukadimahnya kita akan jelaskan kepada pemirsa PAL TV di Anten-Anten Nunggu Buko dengan tema kepribadian mutakin. Silakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa hada, amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa PAL TV yang berbahagia, kita alhamdulillah pada sore ini berada pada acara Anten-Anten Nunggu Buko. Ya. Pada sore hari ini materi kita adalah berkaitan dengan kepribadian muttaqin. Ya. Bagi kita al-muttaqin itu sudah kita pahami maksudnya adalah orang-orang yang bertakwa, gitu ya. Jadi takwa kalau orangnya bersebut dengan al-muttaqin, dan itu adalah suatu dambaan kehidupan kita sebagai seorang muslim. Di dalam perjalanan hidup kita ini semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang bertakwa itu bahasa Arabnya, bahasa Al-Qurannya adalah al-muttaqin atau al-muttaqun.
Di dalam Di dalam ayat Al-Quran itu sangat banyak hal-hal yang berkaitan dengan masalah takwa, langkah-langkah yang harus kita capai agar kita menjadi orang bertakwa, dan sifat orang bertakwa, kepribadiannya bagaimana, kemudian apa keberuntungannya kalau seorang itu menjadi bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apa dampaknya terhadap perjalanan hidup kesehariannya. Tentu pada kesempatan ini kita akan berbicara secara umum ya. Yang pertama dulu, takwa itu kan secara maknanya, secara bahasanya adalah terpelihara gitu ya. Memelihara diri gitu ya. Asal katanya waqayaki, wiqaya, memelihara. Tapi maksudnya secara secara agama kita, yang maksud takwa itu adalah kalau di dalam bahasa Arabnya imtisalu awamirillah wajtinabi nawahihi. Kita berupaya di dalam hidup ini sebagai seorang muslim, seorang mukmin untuk dapat melaksanakan kalau itu perintah Allah, kalau itu ajaran agama Allah. Kita semaksimal mungkin untuk dapat menampakkannya dengan bentuk amal ibadah kita. Dan wajtinabu nawahihi, kalau itu merupakan suatu larangan, suatu hal yang dicegah dan tidak dibolehkan dalam agama, maka kita mutlak harus meninggalkannya. Jadi sangat mudah sebetulnya menjadi orang bertakwa ini. Kerjakanlah yang disuruh Allah, hentikanlah yang dilarang. Menjadi orang bertakwa. Tapi kadang-kadang disinilah permasalahannya. Di dalam mengerjakan kebaikan itu tantangannya kadang-kadang adalah di dalam diri kita ada hawa nafsu yang menimbulkan kita melanggarnya, ada godaan dari syaitan. Tapi di balik itu, kalau kita punya keimanan, punya keyakinan, insya Allah kita akan mudah untuk merealisasikan ketakwaan itu. Perintah Allah tidak akan berat bagi kita melaksanakannya. Karena kita orang beriman bersikap sami'na wa ata'na. Kita dengar itu perintah Allah dan kita patuhi. Dan itu sikap ya. Kan di dalam akhir surah Al-Baqarah itu ada 4 sikap yang harus kita pakai kalau kita beriman. Pertama, mau mendengar ayat Allah. Yang kedua, laksanakan itu kalau dia perintah. Yang ketiga, minta ampun kepada Allah kalau ada nilai-nilai yang pelaksanaan itu kurang menurut semestinya. Yang keempat, yakinlah kita pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang 4 ini tertanam dalam diri kita, akan mudah jalan kita untuk menuju orang-orang bertakwa. Ya. Dan kalau kita miliki ketakwaan itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang termulia, kan? Terbaik di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ya, dan itu dalam segi kedudukan. Siapa yang tidak ingin bahwa kedudukannya terhormat ya? Bukan terhormat di sisi manusia, tapi terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau itu kita dapatkan, insya Allah perjalanan hidup kita ini akan penuh dengan nikmatnya. Sehingga dikatakan oleh Allah di dalam surah At-Talaq ayat kedua itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kita bertakwa, insya Allah dibukakan jalan oleh Allah untuk menghadapi permasalahan kesulitan yang sedang kita hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberi oleh Allah rezeki dari pintu yang tidak diperkirakan. Bahkan diperkuat lagi di belakangnya. Wa may yattaqillah yaj'al amruhu yusra. Kalau bertakwa, insya Allah urusannya adalah akan mudah. Dengan demikian Bapak, para pemirsa yang berbahagia, seorang muslim harus berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana dia menjadi orang bertakwa? Nah, di dalam kehidupan kita membentuk kepribadian bertakwa ini tidak akan bisa kita capai tanpa kita perkokoh keimanan kita, kita perbanyak dan perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya takwa itu hasil daripada iman, hasil daripada amal soleh kita. Lihat aja lah ayat yang kita bacakan tadi ya, di dalam surat Al-Baqarah 183 itu. Kan mulai dulu, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, kamu diwajibkan melaksanakan saum atau siam atau puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu juga diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu.
la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu akan menjadi orang bertakwa. Coba lihat. Iman dasarnya yang dipanggil ya ayyuhallazina amanu, ya. Untuk apa? Kutiba alaikumusiyam, laksanakan saum. Artinya kamu beriman, kamu laksanakan saum, kamu berpuasa di bulan Ramadan, kamu kerjakan dengan sebaik-baiknya, nilai yang akan, sasaran yang akan didapatkannya, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Ya. Dan kita katakan tadi, ketakwaan itu adalah suatu keistimewaan luar biasa bagi kepribadian seorang muslim. Nah, sekarang, sesuai dengan judul kita, bagaimana kita bisa mencapai orang yang muttaqin? Kepribadian apa yang harus kita nampakkan? Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan gamblang dengan berbagai macam cara di dalam ayat Al-Qur'an. Paling mudah aja kita pahami umpamanya apa? Di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua sampai ayat kelima itu dikatakan ada 5, ya. Ada 5 kepribadian yang harus kita miliki agar kita tergolong kepada orang-orang yang bertakwa atau termasuk orang yang al-muttaqin. Yang pertama adalah yu'minuna bil ghaibi. Mereka beriman dengan yang gaib. Mantap keyakinannya dengan Allah, ya. Tauhidnya dengan Allah, imannya dengan Allah, ya. Dengan gaib itu berkelanjutanlah mungkin dengan masalah-masalah yang gaib yang lainnya, apakah malaikat, apakah hari akhirat, itu masih gaib bagi kita. Yang artinya kita tidak ada keraguan sedikit pun, kokoh keimanan kita. Sama dengan sikap tadi, bahwa iman adalah dasar pokok untuk orang yang bertakwa. Nah, yang nomor 2-nya, mereka beribadah. Wa yuqimunas shalah. Ya, mereka dirikan salat. Yang ketiganya apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka, sebahagiannya mereka infakkan. Atau dalam makna lain adalah tertanam di dalam kepribadiannya sikap peduli. Peduli terhadap yang peduli sosial lah, ya. Apalagi banyak kita dapatkan di dalam kehidupan ini orang-orang yang membutuhkan uluran bantuan daripada orang-orang yang lain. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, wa yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Artinya beriman dengan kitab. Ya. Karena kita tidak bisa kan amal tanpa pedoman. Karena kitab ini adalah hudal linnas, kan, petunjuk hidup. Jadi kalau petunjuk hidup itu kita ikuti, maka itu adalah merupakan perbedaan orang bertakwa. Yang kelimanya, wabil akhirati hum yuqinun, dengan hari akhirat mereka yakin. Beriman kepada ayat. 5, ya. Jadi pertama beriman dengan yang gaib, beriman dengan Allah. Yang kedua, melaksanakan sholat, itu ibadah pokok kita sehari-hari kita. Yang ketiga, peduli terhadap kehidupan orang lain, mau menginfakkan sebagian. Yang keempatnya adalah beriman dengan Al-Quran. Tentu beriman dengan Al-Quran, dengan membacanya, mempelajarinya, dan menggalinya, dan mengamalkan isinya. Yang kelima, yakin bahwa kita hidup ini bukan selama-lamanya. Ya. Ada saatnya kita kembali kepada hari akhirat. Ini tanda-tanda kepribadian ini diperkuat oleh Allah dengan cara lain. Bunyinya ayatnya, tapi sasarannya sama. Apakah itu di dalam surah Al-Baqarah 177 umpamanya, kan? Di sana dijelaskan juga. Beda caranya aja. Beriman, peduli sosial, sholat, zakat, kan itu juga, kan? Betul. Menepati janji, sabar. Itulah. Sehingga di akhir ayat katakan, ulaika allazina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Ya. Begitu juga di dalam surat Ali Imran. Jadi para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah di dalam acara Anten-Anten Nunggu Buko ini, ya, kita bahas, kita kaji hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian ini, dan kita berupaya merealisasikannya, ya, sehingga kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Saum kita ingin hasilnya yang istimewa adalah kata terbentuk pribadi yang bertakwa, pribadi yang hati-hati di dalam kehidupannya, hati-hati dengan ketentuan-ketentuan ajaran agama yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga sekali lagi kita berdoa kepada Allah, marilah kita berupaya semaksimal mungkin membentuk diri kita agar Allah mempermudah kita menuju mempunyai kepribadian yang bertakwa demi keberuntungan kita di dunia dan di akhirat nantinya.
Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, luar biasa sekali mukadimah kita tadi. Sudah sangat jelas apalagi yang sudah dijelas ke dalil tentang mutakin yang diturunkan ayat suci Al-Qur'an khusus di surah Al-Baqarah tadi. Yang percaya akan hal-hal goib, terus juga sedekah, sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Tapi Ustadz, kalau topik itu hari ini ada tentang pengembangan dan ketakwaan. Kalau kita baca Al-Quran, nah di Al-Quran itu banyak nih yang nyebut ke masalah takwa. Banyaknya. Sebanyak lebih kurang 250-an. Nah, tentunya berbagai macam bentuknya, makanya arti dari makna itu tadi semakin banyak makna yang tentang takwa di Al-Quran, berarti itu sangatlah penting. Nah, bisa dijelaskan ngapa tuh Ustaz? Karena takwa itu adalah menunjukkan kepribadian sejati seorang mukmin. Karena orang yang bertakwa itu orang yang perjalanan hidupnya sudah terkendali dengan aturan-aturan Allah. Dengan kehidupan yang terkendali dengan aturan-aturan Allah, sehingga dia dekat dengan Allah, dia mengamalkan dan kemudian menjauhkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Allah, maka Allah ridha padanya. Dengan keridaannya itu dia akan mendapat nilai. Dulu pertama, perjalanan hidupnya tenang. Karena yang kepribadian itu jalan. Yang kedua, hubungannya dengan yang lain bagus. Karena ada rasa peduli tadi kan. Kemudian dengan Allah dia selalu dia selalu melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan, sehingga itu dia mendapatkan suatu hal dari Allah, ketenangan batin. Nah, hal-hal yang seperti ini Allah menjanji kalau orang yang seperti ini, maka perjalanan hidupnya banyak sekali dalam Al-Quran. Bukan saja menuju keberuntungan, tetapi ada jalan keluar kalau ada permasalahan. Jadi dari satu segi kan hidupnya tenang Karena kenapa? Karena dia mulia di sisi Allah Tapi sisi lain perjalanannya kan sulit terlepas daripada masalah Betul. Ada bela problem. Ada kesulitan. Ada bela masalah kan. Itu kan perjalanan hidup yang tidak akan bisa kita hindari itu. Tapi bagi orang yang bertakwa itu menjadi dimudahkan oleh Allah cara menghadapinya, dan dia tidak menjadikan beban sehingga dia terlepas daripada akibat negatif daripada permasalahan yang sedang dihadapinya, dan masalahnya bisa diselesaikan dengan baik. Apalagi kalau hal-hal berkaitan dengan kehidupan, rezekinya dibuka oleh Allah. Kalau di bulan Ramadan ini Ustadz, kita terbuka, pikiran kita terbuka, hidup kita bakal tergerak. Untuk mendapatkan ciri-ciri orang yang bertakwa atau mutakin tadi. Ini momen yang sangat luar biasa sekali di bulan suci Ramadan. Cak mana Tad? Biar kita ini pacak dapat galau-galau dari beberapa poin yang sudah kita sebut ke tadi. Lebih kurang ada 5 poin. Cak mana Tad? Itu kenapa kan kalau kita boleh ngomong kenapa atau lah? bisoda Pak Ustaz. Kesempatan yang kita raih di bulan Ramadan ini. Betul. Itu dijamin oleh Allah. Kalau memang Ramadan ini kita ikuti apa yang diinginkan Allah kepada kita dan yang diinginkan oleh Rasul kepada kita, itu pasti. Karena kata-kata la'allakum tattaqun. La'alla itu artinya biasanya mudah-mudahan. Tapi kalau Allah yang bicara, Allah yang berfirman, la'alla itu artinya pasti. Jadi kamu pasti menjadi orang bertakwa kalau kamu laksanakan puasa itu atau saum itu dengan baik. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan begini, ibadah saum itu kan, ibadah puasa itu kan ibadah yang kalau saya mengatakan luar biasa. Kenapa luar biasa? Dia beda dengan yang lain. Allah sendiri mengatakan beda. Kullu amali ibnu Adam lah, kata Rasulullah. Semua amal ibadah anak Adam untuknya. Bisa artinya kalau dikerjakannya dia tahu, dan dia tahu dampaknya, dan dia merasakan apa. Illa siyam, kecuali puasa. Itu beda. Fa innahu li, itu untuk saya, wa ana ajzi bihi. Itu untuk saya dan saya berbalasan. Ini saum atau puasa ini dapat
dilaksanakan secara maksimal, secara sesuai dengan apa kan? Hanya bagi orang yang kokoh keyakinannya dengan yang gaib. Kenapa? Coba lihat. Som ini kan ibadah syir. Ibadah syir itu ibadah tersembunyi kan? Betul. Kalau kita sedang puasa, kan tidak tahu bentuknya kita. Iya. Tidak ada perkataannya, tidak ada perbuatannya. Kita seperti biasa, baik. Tapi kita beribadah. Bahkan ibadah suatu masa ibadah yang paling lama ini. Kalau sholat kan tidak sampai setengah jam. Betul. Terus 14 jam, antara 13 jam 14 jam. Iya. Dan kita beribadah, tapi aktivitas itu seperti biasa. Iya. Kita biasa ya, bagaimana aktivitas kemanusiaan? Kita bekerja, kita istirahat, kita tidur, kita bersilaturahmi dan lain sebagainya. Dengan demikian, di saat itu kenapa Allah memberikan nilai yang bagus? Karena puasa ini rahasia dan yang tahu hakikat yang sebenarnya Allah. Karena kalau ya bisa aja di hadapan orang lain dia seolah-olah puasa ya. Betul. Dia Di belakang kumur-kumur sama pindang. Kumur-kumur pindang. Sama Atau dia rendang. sembunyi rendah. Itu bisa aja kan? Iya. Dikiranya dari rumah dia berangkat seperti orang puasa nih, tapi di jalan dia mampir. Betul. Apalagi ada tempat yang ada apa nah, yang ada spanduk tertutup itu. Ya. Ada sekarang ya. Betul. Mudah-mudahan itu bisa dikurangi itu kan kalau untuk musafir lain masalah kan. Lain cerita. Ya, lain cerita. Iya, Jadi kata Yusuf Al-Qaradawi, Profesor Al-Qaradawi di dalam bukunya Al-Ibadah fil Islam mengatakan ibadah saum ini, ibadah puasa ini unik, beda dengan ibadah yang lain. Ya. Karena ibadah yang lain itu nampak. Kita sholat tahu orang, kita berzakat tahu orang, haji apalagi. Tapi hakikat yang satu ini, puasa belum tahu orang secara pasti, ketemu dengan seseorang dia puasa atau tidak. Baik, Ustaz. Yang tahu hanya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka ketakwaannya akan mudah dicapai. Baik. Nah, itu dampaknya nih, kita teruskan nanti. Baik, kita Ya, teruskan ya, lagi ya, KG ya. bersama Ustadz Nofrizal Nawawi LCM PDI, pemirsa Ya. di anten Nunggu Buko di 4 Ramadan 1446 Hijrah di sore hari ini. Jangan kemana-mana, anten bakal balik lagi setelah siko ini. Baiklah. Baik, terima kasih pemirsa, masih di anten Nunggu Buko di hari ini 4 Ramadan 1446 Hijriah dengan tema kita kepribadian mutakin, dan narasumber kita sudah hadir ke Bapak Nofrizal Nawawi LCM PDI untuk juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa anten Nunggu Buko di 380022, sekali lagi 380022. Dan untuk anten Nunggu Buko, terima kasih untuk Holiday Angkasa Wisata, Amanda Brownies, Toko Tanim, terus juga Putri Pinamasa 2, Asun Palembang, dan Salatin Hotel. Dan untuk pemirsa, kita tunggu dan teleponnya di 380022 yang pengen tanya seputar kepribadian mutakin atau juga tema seputar bulan suci Ramadan. Dan KG di penghujung acara di segmen kita yang ketiga, KG bakal cek Didi yuk tahu ada 2 pemenang, yaitu kita bakal cari 2 pemenang untuk umroh gratis, yaitu persembahan dari Bapak Haji Dedi Suparma selaku CEO Holiday Angkasa Wisata. Dan tentunya KG itu di segmen ketiga kita nyoto kira-kira apa dia persyaratannya untuk mendapat ke hadiah umroh gratis di penghujung acara kita KG. Tentunya KG pemirsa di penghujung bulan Ramadan KG kita bakal undi, dan tentunya pengundian itu langsung disaksikan oleh pihak-pihak terkait termasuk owner dari Angkasa Holiday Angkasa. Dan yang paling penting untuk pemirsa yang sudah tahu dari puasa pertama sampai hari ini keempat, silakan kita tunggu amplopnya, kirim ke PAL TV memang punya kita. Yaitu pengen juga Tat kita umroh gratis pernah ini. juga namanya ibadah. Dengan cara gratis dipanggil Allah, Iya. diundang Allah untuk berangkat umroh. Iya, Apalagi untuk umroh Apalagi tahun ini kan padat hadiah ya. kehormatan Ramadan itu kan. Luar biasa. Iya. Tahun ini kayak caknya memang lebih padat ya Tat. Oh, lebih padat. Iya. Memang kerinduan orang ke tanah suci itu kan luar biasa. Terus Di samping susahnya untuk pergi haji kan. ya, Jadi sekadar untuk melepas rindu, ya umrah dulu kata dia kan. betul. Umroh dulu. Nah, Ya. kalau dari beberapa kita flashback ke tahun-tahun dulu ini Ustadz, Ya. ngapa cuacanya agak bergeser Tat? Kalau di kemarin Desember itu sudah mulai masuk ke dingin, tapi pas Desember 2024 kemarin itulah sangat dingin ya. Ya, ya.
Yang sebenarnya karena pengalaman karena saya beberapa tahun tinggal di Arab Saudi, Ya. kan dia musim itu juga 4 dia tuh. Saya panas. Oke. Musim panas itu kemudian ada musim namanya setelah musim panas itu kharif. Kharif itu agak pancaroba dia. Oke. Dia tidak terlalu panas dan dingin. Kemudian ada musim dingin. Dingin ini memang biasa puncaknya memang sejak dari Desember, Januari, Februari sampai Maret itu biasanya udah berkurang. Oke. Ya, tapi nanti April sudah mulai agak panas, Mei mulai belum panas, sedang Rabi'. Rabi' itu masih sangat bagus. Jadi kalau biasanya pergi haji itu sekitar pergi umroh itu kalau bulan April bagus, bulan Mei bagus. Tapi kalau Juni sudah agak mulai panas ya. Nah, tapi sekarang Allah kan tidak bisa. Allah kan berbuat sekehendak hatinya. Betul. Jadi perubahan iklim itu umpamanya kita biasanya di Indonesia ini kalau sudah bulan Maret ini biasanya hujan dah kurang. Ini kelihatannya agak banyak hujan lebatnya ya. Betul. Ya. Nah, Ustadz, kita balik lagi ke obrolan ini, Ustadz, ke tema kita yaitu kepribadian mutakin. Tadi disebutkan ada poin beriman kepada hari akhir, hari akhir dan akhirat. Nah, mungkin dari beberapa poin tadi, Ustadz, kita beriman kepada hal-hal beriman kepada Allah atau hal-hal goib, mendirikan sholat, menafkahi, memberikan bakir, bersedekah dan lain sebagainya, beriman kepada Al-Quran. Tapi mungkin ada sedikit keraguan mengenai hari akhirat. Nah, mungkin dari beberapa poin ini mungkin ada si A atau si B yang kurang. Itu apakah dia berarti belum lengkap ciri-ciri dia seorang bertakwa? Iya. Memang di sini ada kata-kata yakin itu kan. Ya. Bahwa kepribadian orang yang bertakwa itu wabil akhirati hum yukinun, gitu ya. Okay. Dengan hari akhirat mereka yakin. Yakin itu adalah suatu suatu hal yang mantap di dalam hati kita yang tidak dicampuri oleh keraguan, itu yang yakin. Ya. Artinya kalau boleh kita katakan keyakinan kita terhadap Allah, keyakinan kita terhadap akan adanya hari akhirat harus 100%. Ya. Tidak boleh kurang dari 100% itu. Kita setelah hidup ini pasti berpulang ke rahmatullah, pasti mati. Ya. Dan di balik kematian itu ada hari pembalasan ya, dimulai dengan hari di alam barzah, alam azab kubur, kemudian padang mahsyar dan hari berhisab, hari perhitungan amal kita. Itu harus kita yakini. Ya. Itulah yang orang yang kalau itu dia sudah yakin dengan itu, yakin bahwa di suatu saat dia akan mati dan kematian itu datang tanpa diperkirakan, maka dia di dalam hidup ini akan bertakwa. Nah, itu intinya kan. Nah, dia akan hati-hati. Mana tahu mentang-mentang sehat, besok ada aja musibah, meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siap dah dia menghadapi hari akhirat. Siap hari akhirat itu mempertanggungjawabkan apa yang digawekannya di atas dunia ini. Kewajiban dikerjakan dah. Larangan Allah tidak apakan, pernah tidak terjerumus ke dalamnya. Ya, kita pasti mengatakan kalau saya mati sudah cukup, tidak perbekalan. Ya, kita pasti belum. Maka itu ada seorang sahabat yang mengatakan begini, bagaimana kita menyikapi ini kan? Kita kan dalam satu segi kita hidup tidak terlepas daripada keduniaan ya, dalam satu segi. Tapi dalam segi yang lain kita pasti menghadapi kematian karena itu adalah suatu hal yang kita yakini dengan sepenuhnya. Maka kata Abdul Mas'ud katanya gini, kun lid dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa kun li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Bagaimana kita menyeimbangkan ini? Kalau kamu bersikap berhadapan dengan masalah dunia, dengan aneka ragam kesibukan kegiatan kita ini, anggap kamu itu hidup buat selama-lamanya. Tidak mati gitu ya. Walaupun sudah tua, tetap yakin. Tapi sebaliknya, kamu harus ingat tentang hari akhirat seolah-olah kamu mati besok. Kan seolah berlawanan deh. Satu segi hiduplah sepanjang masa, tapi anggap nak mati besok. Nah, ini maka disinilah orang yang bertakwa dapat menempatkan dirinya. Dia
tetap sibuk dan dia tetap bekerja dan tetap berikhtiar dan tetap menikmati kehidupan ini dengan jalan yang telah ada garisnya. Ya. Ada garis pedomannya ya. Ini yang diikuti, ini yang dihindari, kan begitu kan. Nah, kalau ini yang diikuti, ini yang dihindari, insya Allah selamat. Sama dengan apa? Kalau kita kaitkan ketakwaan tadi kan satu kali Umar bin Khattab Umar bin Khattab ini khalifah ya. Ditanya oleh seorang sahabat lain, ya Rasul, ya Amirul Mukminin, bagaimana yang sebenarnya takwa itu? Ya. Atau bagaimana kamu menjalani hidup ini? Ya. Agar kamu menjadi orang bertakwa. Kata Umar, kamu kalau ingin menuju suatu tujuan, suatu tempat sana, kamu kan melalui jalannya. Jalan yang kamu lalui ini kadang-kadang lurus, kadang-kadang bagus, kadang-kadang berlobang, kadang-kadang ada duri, kadang-kadang ada jurang. Tapi kamu harus sampai ke sana, kata Umar. Bagaimana kamu melaluinya? Maka sahabat itu kata, saya lalu berhati-hati. Di saat yang jalan-jalan yang bagus-bagus ini, saya lalui dengan baik. Dan di saat yang hampir bisa masuk jurang, saya akan tahan diri saya. Saya mungkin cari jalan yang bisa menyelamatkan saya dari itu. Dan kalau ada hal yang akan membahayakan, saya hindari. Ada jalan terus. Kata Umar, zalikat taqwa, itulah ketakwaan. Iya. Jadi saya beri contoh satu segi kan kita pasti menjalani hidup ini kan. Tapi menjalani hidup ini nampaknya tidak lurus saja, jalan tidak mudah aja. Ada kadang-kadang masalah, maka lalu itu dengan hati-hati. Kalau hal yang akan membahayakan, jauhkan. Nah, kalau dalam mendefinisikan takwa tadi, kalau itu perintah kerjakan, kalau itu larangan hentikan. Karena setiap larangan itu pasti akan membahayakan. Nah, kalau itu dihati-hati, insya Allah kamu selamat sampai sini. Iya. Maka di dalam ayat Al-Quran dikatakan innalil muttaqina mafaza. Kalau orang yang bertakin, kepribadian tadi tanam, dia pasti beruntung. Apa peruntungannya? Surga menunggu. Betul. Ya, surga, suatu idaman yang ada pada setiap diri manusia. Di saat dia kembali kepada akhirat, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu. Ya. Kan itu ya. Dan itu tidak akan didapati. Kecuali di dunia ini, kita bentuk kepribadian kita bertakwa, insya Allah ketakwaan itu membukakan pintu rahmat dan ridho Allah untuk menuju surga. Amin. Amin. Ustadz, membentuk kepribadian yang mutakin. Ini kesempatan yang sangat terbuka luas sekali di bulan suci Ramadan ini, Tan. Ya. Banyak sekali. Sebetulnya membentuk kepribadian mutakin itu kapan saja, sepanjang waktu ya. Betul. Tetapi dengan datangnya Ramadan itu kesempatan emas, kata orang. Betul. Kesempatan emas. Karena apa? Karena di dalam ibadah Ramadan yang akan kita kerjakan, baik itu ibadahnya wajib seperti kita som dan sholat, maupun itu kita laksanakan rangkaian qiyamul Ramadan atau menghidupkan malam-malam Ramadan, maupun itu banyak ibadah-ibadah lainnya, membaca tilawatul Quran atau berinfak dan sebagainya. Itu bisa juga kita kerjakan di luar Ramadan, kan bisa. Yeah. Tetapi yang di Ramadan ini istimewa. Ya. Maka itu kenapa istimewa? Karena orang mengerjakannya di saat-saat dia selalu dekat dengan Allah, kan? Ya. Karena orang yang saum ini sebenarnya kan selalu dekat dengan Allah. Maka orang dekat dengan Allah, kenapa dia dekat dengan Allah? Karena dia melaksanakan puasa itu tidak makan, tidak minum, menjauhi hal-hal adalah mengikuti kehendak Allah. Allah senang. Ya. Nah, dengan demikian apa? Ini akan memudahkan nilai-nilai yang biasanya dapat 10 mungkin dilipat gandakan. Kan itulah maka kata Allah, wa ana ajzi bihi, saya lah yang akan menentukan berapa kira-kira yang patut dikasih kepada orang yang puasa ini. Bahkan kalau berkaitan dengan dosa, dia bisa menghapuskan total itu kan. Kan itu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mensaumkan, mempuasakan Ramadan dengan keimanan, dengan kesadaran, insya Allah diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kalau diampuni, maka dia di akhirnya akan kembali putih bersih, kembali kepada fitrah, dan insya Allah itu adalah
suatu kondisi yang sangat istimewa bagi kehidupan manusia. Iya. Di bulan lain dapat juga, tapi tidak seistimewa di bulan Ramadan. Ya. Sehingga suasana itu juga diberikan oleh Allah. Ya. Kenapa suasana? Sehingga dikatakannya gini, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Itu kata kiasannya. Betul. Kenapa pintu surga dibuka? Kesempatan untuk beramal dengan nilai yang tinggi sangat banyak. Kemudian pintu neraka ditutup. Kenapa? Karena yang menyebabkan orang terjerumus perbuatan masuk neraka itu kalau dia melakukan suatu tindakan yang melanggar. Atau memperturutkan hawa nafsunya, atau mengikutkan potensi jahatnya. Tapi dengan selama Ramadan itu kan terkendali. Som itu kan, puasa itu kan mengendalikan hawa nafsu kan. Kan makna hakikat puasa itu al-imsak, Ya. menahan. Apa yang ditahan? Segala hal yang berkaitan dengan dorongan hawa nafsu. Ditahan, bukan dibunuh kan. Iya. Nafsu makan ditahan, nafsu sawat dihindarkan, kan itu ya. Nafsu emosional yang ada dalam diri kita harus tekan. Walaupun kadang-kadang dicela orang, dia tidak akan apa. Maka kata Nabi gini, fa iza kana yaumis shaumi ahadukum fala yarfas. Kalau kamu orang itu berada dalam keadaan puasa, tidak boleh berkata keji, tidak boleh berkata porno. Oke. Jangankan berbuat porno, berkata porno aja tidak boleh. Betul. Tidak boleh juga dia marah-marah nak karuah. Tidak boleh dia mencela. Kalaupun dia dicela orang, dia tidak boleh melawan. Fa in sabbahu ahad faqul inni shaim. Kalaupun dicela, ya jangan, aku ini sedang puasa. Masalah kan. Betul. Dan memang kesempatan yang luar biasa Pak Ustadz, kita melatih di bulan suci Ramadan ini. Jadi melatih kepribadian ya. Iya, melatih kepribadian. Jadi kalau sekarang kan istilahnya pembentukan karakter ya. Nah, dan kita tahu Pak Ustadz, karakter itu tidak bisa dirubah. Oh, bisa dirubah? Hanya bisa ditekan. Karakter itu bisa dibentuk. Iya, dibentuk. Bentuk. Jadi kalau karakter itu kalau di dalam Islamnya kan akhlak sebetulnya. Iya. Tapi istilahnya, jadi karakter itu bisa dibentuk. Kenapa? Itulah ajaran agama kita ini salah satu tujuannya adalah membentuk karakter yang terpuji. Ya. Atau akhlak yang mulia. Nah, itu intinya kan. Kalau sehingga itu menjadi tujuan pokok tugas Nabi malah itu. Iya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi. Katanya, sungguhnya aku ini diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Betul. Bukan tidak ada karakter, tapi menyempurnakan. Iya. Dirubah menjadi lebih mulia kan itu. Salah satunya dengan apa? Dengan puasa. Ya, puasa. Kenapa? Puasa ngajar orang jujur. Iya, betul. Puasa ngajar disiplin. Orang kalau bertanya, kira-kira jadi dia mengatakan, kapanlah orang Islam itu paling disiplin? Iya, pas. Nanti sebentar lagi. Iya, betul. Sebentar lagi berduduk azan maghrib. Di saatnya azan maghrib, kata Pal TV kan. Fokus dulu di meja. Fokus. Sudah azan, bismillah. Itulah, betul. Nah, itu tadi. Kan disiplin itu kan. Disiplin, melatih kesabaran itu juga. Kemudian sabar ya. Saking dicela dia tahan. Sabar nak makan, sabar nak berbuat ini, macam-macam ya. Iya. Jadi maka puasa ini juga disebut dengan sabar yang sebenarnya. Hakikat yang pokoknya juga menahan dengan sabar kan gitu. Sabar yang sebenarnya. Makanya kita juga di puasa ini menguji kesabaran, jangan tamak nih ya, jangan segala makan, nak dibeli, nak dimakan. Apalagi ketika kita di jam 12, di jam 1 itu lagi aus lagi lapar, kita belanja takjil. Segalanya nak kita beli galanya. Iya, itu nafsu kan. Nah, itu yang tidak ditahan kan? Iya, betul. Ketika kita lah berbuka cuman kita makan 1 biji kurma sama air putih, sudah hilang nafsu tadi. Itu tadi. Iya, benar ya. Jadi itu tadi, mudah-mudahan dengan kepribadian mutakin di bulan Ramadan ini kita bisa kita dapatkan. Paling tidak naik sedikit Pak Ustadz,
naik sedikit level Ya. atau sedikit tergerak hati kita. Ya, kalau dapat levelnya bukan sedikit dapat tapi naik lebih ni banyak lagi. Baik, luar biasa sekali. Kita lanjut lagi. Ya, Masih silakan. resiko segmen lagi untuk pemirsa anten-anten nunggu buko, dan masih kita tunggu telepon di 380022 untuk pemirsa yang pengen tanya dengan Ustadz kita dengan tema kepribadian mutakin. Anten-anten bakal balik lagi selain siko ini, jangan kemana-mana. Baik, terima kasih pemirsa, masih di anten-anten nunggu buko dan tentunya dengan tema kepribadian mutakin bersama Ustadz Nofrizal Nawawi LC MPDI di hari ini 4 Ramadan 1446 Hijriah. Dan jak biasa pemirsa, di segmen ketiga ini yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu untuk pemirsa yang siap-siap untuk meloi yang namanya hadiah 2 umroh gratis di penghujung acara Ramadan kali. Kita bakal undi bersama Haji Dedi Suparman selaku CEO Holiday Angkasa Wisata, karena syarat-syaratnya ini langsung cek Didi nyok tahu. Jangan lupa untuk melok kuis kita yang berhadiah 2 umroh gratis, yaitu syarat-syaratnya kirim fotokopi KTP dan juga nomor HP yang dapat dihubungi serta foto selfie yang lagi nonton anten-anten nunggu buko. Jadi cek itu Ustaz. Oh, 3 ya? Ya, jangan lupa kita kirim ke namanya apa, fotokopi KTP, terus juga selfie tentang nonton. ya nonton. Nah, jadi Pak Ustadz nak berfoto Ya, depan TV, selfie-nya. Tunjukkan kalau kita lagi nonton ya. anten-anten nunggu Ya, buko. ada tulisan anten-antennya. Nah, itu. Baik, dan poin kedua, jangan lupa print bukti screenshot sudah follow akun media kita, media sosial kita Pal TV dan Holiday Angkasa Wisata dengan Instagram, yaitu ada @officialpaltv untuk YouTube-nya, official Pal TV, Facebook-nya Pal TV memang punya kita, dan Instagram jangan lupa ini ada Holiday Angkasa Wisata, dan juga Instagramnya Dedi Titi atau Dedi.Suparman. Ini wajib galau-galaunya kita follow dan jangan lupa di screenshot ya. Masukkan ke dalam amplop lalu kirim ke Pal TV di Jalan Angkatan 45 Rukan PS Mall Blok R6 dan juga R7. Sudah tahu galau pasti Pal TV ya di PS Mall, dan jangan lupa pajak ditanggung pemenang. Untuk pemirsa yang kagetnya bakal siapakah beruntung untuk mendapatkan hadiah umroh di penghujung Ramadan kita tahun 1446 Hijrah atau 2025 ini, jangan lupa pajak ditanggung oleh pemenang, dan kaget kita bakal undi sama-sama bersama dengan ownernya selaku CEO Holiday Angkasa Wisata Bapak Haji Dedi Suparman. Itu rezekinya kita tunggu-tunggunya. Rezeki. Allah berkehendak terhadap yang diinginkannya. Betul. Ya. Jadi yang kalau penting usaha kan. yang penting usaha. Ya. Allah memampukan. Ya. Apa Ustaz Ya. istilahnya itu? Walau yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberi rezeki. Itu kan rezeki kan? Rezeki, betul. Rezeki pergi ke Mekah. 30 juta. Gratis. Gratis. Cak itu. Karena kita sudah di penghujung terakhir ini di segmen ketiga kita, mungkin kita bisa menarik kesimpulan ke pemirsa anten-anten nunggu buko, karena sudah 1 jam kita ngerewing pemirsa dengan tema kepribadian mutakin. Untuk itu kesimpulannya Ustaz, silakan. Ya. Para pemirsa anten-anten nunggu buka, alhamdulillah materi kita hari ini adalah kepribadian al-mutakin atau kepribadian orang yang bertakwa. Kita sudah diberitahu selama ini dan kita sudah mengetahui bahwa salah satu sasaran yang ingin kita dapatkan di dalam pelaksanaan saum atau puasa kita di bulan Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Kenapa demikian? Karena itu adalah predikat yang atau posisi yang sangat istimewa di sisi Allah. Karena itu dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Dari itu marilah kita coba merealisasikan apa kepribadian ini ada dalam diri kita. Kita kokohkan keyakinan kita, kita kokohkan keimanan kita terhadap Allah dan hal-hal yang gaib sesuai dengan diberitakan oleh dalam Al-Quran. Yang kedua, memang kita jaga dan kita pelihara pelaksanaan sholat kita. Karena ini adalah ibadah yang paling menentukan di dalam kepribadian seorang mukmin, apalagi menjadi orang yang bertakwa. Yang tiga, ada tertanam rasa peduli, bahwa kita perlu peduli terhadap orang-orang yang lain. Maka dikatakan oleh Allah, kita suka berinfak. Kalau di dalam surat apa?
di dalam surah Ali Imran 133 katakan wa yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Nak tahu susah, nak tahu sempit, dia tetap ada kemauan untuk mengeluarkan infaknya, apalagi di bulan Ramadan ini. Itu adalah ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, kita yakini dengan sepenuhnya kitab suci kita, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Tentu tidak cukup dengan kita meyakini saja, tidak cukup dengan mengimani. Kita baca ya, dan kita pelajari, kita ambil intinya, dan kemudian kita nampakkan di dalam keseharian kita bahwa hidup kita diformat sesuai dengan kehendak Al-Quran yang sebagai wahyu daripada Allah, sebagai pedoman hidup kita menuju kebahagiaan. Dan jangan lupa bahwa orang yang bertakwa itu, ciri yang istimewa lagi adalah dia yakin dengan hari akhirat. Dia yakin bahwa kehidupan di atas dunia ini adalah fana. Di suatu saat dia akan berhenti dengan suatu kondisi yang tidak bisa kita perkirakan. Maka dia harus mempersiapkan diri untuk menghidupkan hari yang lebih kekal, yaitu yaumul akhir, yaumul yang nanti akan dimulai dengan kematian kita sampai dengan hari kiamat. Dan insya Allah itu kalau kita yakinan juga dengan kepribadian kita menjadi orang bertakwa akan memudahkan kita menuju ke surga yang dikatakan oleh Allah, segerakanlah mencari pintu untuk menuju surga itu, yang itu adalah kebahagiaan tersendiri bagi umat manusia yang mendapatkannya. Dan semoga segenap penonton, para pemirsa Anten Nunggu Buko tergolong kepada orang-orang yang memiliki kepribadian al-muttaqin demi menuju kesuksesan dunia akhirat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Ya, sama. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan Ramadan berikutnya. Ya, insya Allah. Dengan tema yang lebih menarik lagi, lebih seru lagi. Insya Allah. Dan lebih temanya lebih keno lagi. Dan yang paling penting poin A sampai dengan Z. Dari tadi jam setengah 4, setengah 5 sampai sekarang ini, mudah-mudahan yang nonton PAL TV ini mendapatkan kepribadian yang mutakin. Mutakin ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Anten Nunggu Buko, terima kasih untuk hari ini. Dan sebelum Cik Didi pamit bersama Ustadz, lagi-lagi Cik Didi Nyoto bakal kita cari 2 pemenang untuk mendapatkan umroh gratis, dan bakal kita undi di akhir Ramadan tahun 1446 Hijriah. Dan jangan lupa yang sudah nonton dari hari pertama sampai hari ini, sudah kami tunggu ke amplopnya. Siapa tahu di penghujung acara di tahun masuk kami di Ramadan tanggal 30 KG, kita bakal cari siapa yang mendapat ke hadiah 2 umroh secara gratis. Syarat KTP jangan lupa, nomor HP jangan lupa, follow sosial media kami official PAL TV atau juga Holiday Angkasa Wisata. Jangan lupa masukkan ke dalam amplop foto selfie kita tadi beserta identitas dan kirim ke PAL TV memang punya kita. Insya Allah pemirsa yang beruntung ialah itu dipanggil untuk berangkat umroh tahun 2025 lah. Wah, luar biasa. Allah. Baik, Anten Nunggu Buko sudah dulu. Terima kasih sekali lagi untuk pemirsa yang sudah partisipasi. Terima kasih juga untuk Holiday Angkasa Wisata, Amanda Bronis. Terima kasih untuk toko Tanim, Putri Pindah Masa 2, Asan Palembang, dan Hotel Salatin. Didi Valdian pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh